Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Wahyuning Tias dengan NIM STE 202202749 akan mereview sebuah paper dengan judul Ekosampah berbasis Android yang ditulis oleh Nunuk Wahyuning Tias, Titik Luciani, Pradita Maulidia Effendi dari Universitas Dinamika. Kemudian di sini ada latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah ini, layanan berbasis lokasi merupakan sebuah layanan informasi yang dapat diakses dengan perangkat bergerak melalui jaringan dan mampu menampilkan posisi secara geografis yang berfungsi untuk mengidentifikasi lokasi seseorang atau objek tertentu. Aplikasi ini menghubungkan penghasil sampah rumah tangga, rumah industri, rumah sakit maupun penghasil sampah lainnya dengan pengepul lokal terdekat untuk menjual dan mengelola sampah dengan cepat. Kemudian dari penelitian ini bertujuan untuk aplikasi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah dan mencari lokasi tempat pembuangan sampah yang terdekat dari lokasi pengguna yang dapat diakses dengan menggunakan Android di mana saja dan kapan saja. Lalu tujuan lainnya yaitu aplikasi tersebut juga dapat memberikan informasi tentang sampah yang dihasilkan oleh perusahaan maupun rumah tangga sehingga dapat membantu pengolahan sampah serta transaksi jual beli sampah. Lalu di sini sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya. Tetapi bagi sebagian orang, sampah masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Dalam hal ini, untuk pengelolaan sampah itu ada LBS atau Location Based Service. LBS ini adalah suatu layanan yang menyediakan informasi berdasarkan posisi grafis sebuah perangkat. LBS ini terdiri dari 4 sistem, yaitu yang pertama Mobile Device, Communication Network, Position Component, dan Service and Content Provider. Mobile Device yang berfungsi sebagai alat bantu atau tool bagi pengguna untuk meminta informasi berupa teks, suara, gambar, dan lain sebagainya. Dari piranti mobile yang dapat digunakan bisa berupa PDA, smartphone, ataupun laptop. Kemudian yang kedua ada Communication Network yang berfungsi sebagai jalur penghubung yang dapat mengirimkan data dikirim oleh pengguna dari piranti mobilenya kemudian dikirimkan ke penyedia layanan dan kemudian hasil permintaan dikirimkan kembali oleh penyedia layanan kepada sang pengguna. Lalu yang ketiga ada Position Component, di mana setiap layanan yang diberikan oleh penyedia layanan biasanya akan berdasarkan pada posisi pengguna yang meminta layanan tersebut. Lalu yang terakhir ada Service and Content Provider, merupakan komponen LBS yang memberikan berbagai macam layanan yang bisa digunakan oleh pengguna, mulai dari menghitung dan menentukan posisi pengguna, menemukan rute jalan, mencari data di Yellow Page sesuai dengan permintaan, dan masih banyak lainnya. Kemudian di sini ada metode yang diambil oleh sang peneliti yaitu metode EDI. Sang peneliti mengambil metode EDI ini yaitu Analysis, Design, Developer, Implementation, dan Evaluation. Yang pertama ada analisis. Pada tahap analisis ini adalah langkah pertama dalam model EDI yang dilakukan untuk pengumpulan informasi tentang kebutuhan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan karakteristik oleh peserta didik ataupun peneliti. Kemudian yang kedua ada desain. Desain ini dikumpulkan dari tahap analisis, kemudian tahap berikutnya adalah merancang sebuah pembelajaran yang meliputi pembelajaran yang sesuai, pengembangan materi pembelajaran, serta perancangan aktivitas pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga ada pengembangan atau development. Dalam tahap ini yaitu melibatkan sebuah pemateri ataupun materi pembelajaran berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian mencakup pembuatan modul presentasi, bahan bacaan, ataupun media pembelajaran lainnya. Kemudian yang keempat itu ada implementasi. Pada tahap ini,
ketika program pembelajaran yang telah dikembangkan diterapkan dalam lingkungan belajar yang sebenarnya, tahap ini itu melibatkan pelatihan dan fasilitator manajemen kelas, serta dukungan teknis dan administratif yang diperlukan. Dalam tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pembelajaran itu dapat dijalankan dengan lancar dan efektif. Kemudian yang terakhir ada evaluasi atau evaluation. Pada tahap terakhir ini, model EDI pembelajaran akan dievaluasi untuk menilai keefektifannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Lalu, kemudian pada saat hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut pada program pembelajaran di masa depan. Kemudian di sini ada definisi dasar tentang Android karena penelitian ini itu berbasis Android dengan judul Eko Sampah berbasis Android. Di sini Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android juga menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka tersendiri untuk digunakan oleh berbagai macam piranti yang bergerak. Lalu ada pula observasi lapangan. Observasi lapangan yang dilakukan dalam metode ini dilakukan untuk mengetahui seberapa sering penghasil sampah yang harus membuang sampahnya serta tingkat ketergantungan penghasil sampah terhadap pengambil sampah. Kemudian dalam penelitian ini menghasilkan sebuah desain form aplikasi yang telah dibuat. Desain form yang telah dibangun meliputi master dan transaksi, yang diantaranya adalah gambar satu dari form master wilayah kerja. Pada gambar master wilayah kerja ini meliputi kota atau kabupaten wilayah dengan jangkauan sampah. Dalam form ini itu terdapat nama pemulung, wilayah kerja, dan ada status maupun aksi. Lalu pada gambar kedua ada form data karyawan. Dalam form ini ada pada data karyawan meliputi data admin dan juga ada data pemulung. Kemudian pada gambar yang ketiga ada form master sampah. Pada halaman sampah ini terdapat tampilan tabel data dari sampah dengan beberapa menu seperti tambah untuk menambah data baru dan juga pada tabel data terdapat tombol edit untuk mengubah data. Seperti pada gambar, terdapat permisalan ada sampah botol kaca dan plastik. Di situ ada harga per kilogramnya, lalu ada status aktifnya. Kemudian jika kita akan mengedit sebuah data, kita bisa mengeditnya lalu menghapusnya juga. Lalu kemudian di gambar 4 ada form transaksi. Pada form transaksi ini, customer dapat memilih jenis transaksi. Di antaranya ada penjualan sampah kepada pemulung, permintaan sampah kepada pengepul, dan bisa juga untuk mengelola profil. Lalu pada gambar yang kelima ini ada gambar halaman login dan ada gambar halaman daftar. Pada halaman login ini digunakan bagi customer yang sudah memiliki user access, sedangkan bagi halaman daftar bagi customer yang belum memiliki ataupun akan mendaftar untuk login dan bisa menggunakan user access, maka dapat menggunakan halaman daftar. Kemudian pada gambar ketujuh ada form jual sampah. Pada halaman ini, halaman jual sampah ini customer dapat mengisi data sampah yang akan dijual seperti sampah apa saja yang akan dijual, perkiraan berat pada tiap jenis sampah, dan gambar, lalu memilih alamat sebagai alamat serta waktu untuk menjemput sampah yang dijual. Di gambar sudah terdapat permisalan untuk alamat jemput dan jenis sampah yang akan disetorkan. Lalu ada kolom untuk mengunggah gambar. Kemudian pada gambar ke-8 ada riwayat penjualan sampah dan halaman profil.
Pada halaman selanjutnya ini, tampilan dari riwayat penjualan sampah yang menampilkan list transaksi jual sampah ataupun beli sampah yang telah dilakukan oleh customer. Sedangkan untuk halaman profile dapat digunakan customer untuk mengelola akun dan informasi bantuan. Bisa dilihat dari gambar ke-8 ini, di sebelah kiri ada form untuk penjualan. Lalu di sebelah kanan ada untuk mengelola akun dan informasi bantuan, seperti ada daftar alamat, panduan, bantuan, dan logout. Dan pada gambar ke-9 ini adalah tampilan berandanya. Ada berita dan top pemulung serta statistik. Kemudian pada halaman ke-9 ini, pada gambar ke-9, transaksi di menu pemulung. Pada saat akses menggunakan user pemulung, akan menunjukkan data sampah yang harus diambil atau yang sudah diambil oleh pemulung. Permisalkan di gambar ke-9 ini ada dua jenis sampah, dua inputan sampah yang telah diinput oleh sang pemulung yang mungkin sudah diambil ataupun yang harus diambil. Lalu selanjutnya itu terdapat proses bisnis. Proses bisnis yang dilakukan dalam proses transaksi sampah antara customer dan pemulung. Yaitu yang pertama, customer harus mendaftar sebagai anggota di platform Eko Sampah. Setelah pembuatan akun selesai, maka customer dapat login ke aplikasi tersebut. Kemudian, setelah login, customer dapat mengisi form transaksi sampah. Lalu setelah itu, hasil form tersebut dikirimkan kepada pemulung yang bersangkutan sesuai dengan daftar pemesanan tertera yang terdapat pada aplikasi Eko Sampah. Lalu setelah itu, pemulung dapat mengambil sampah dari customer sesuai dengan alamat penjemputan. Kemudian, customer membayar pemesanan ke pemulung, lalu pemulung pun mengambil sampah dari customer, dan proses transaksi pun sampah selesai. Menurut saya, setelah mereview paper yang telah dibuat, ini sangat baik karena dalam penelitian yang telah dilakukan ini dihasilkan sebuah aplikasi Eko Sampah berbasis Android yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang penjualan sampah, pembelian sampah, serta informasi sampah yang dihasilkan oleh perusahaan, instansi maupun rumah tangga. Kelebihan dari penelitian ini itu untuk memberikan solusi praktis dan inovatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk mempermudah pemilihan sampah, dan mendorong praktik daur ulang melalui aplikasi Android. Lalu bisa menggabungkan konsep lingkungan dengan teknologi populer seperti Android yang dapat menarik minat pembaca dari berbagai kalangan, termasuk pada generasi saat ini, generasi muda atau generasi Z yang akrab dengan teknologi. Lalu aplikasi Android ini juga dapat menyediakan informasi yang sangat-sangat mudah diakses oleh masyarakat luas mengenai jenis sampah, cara pemilihannya, lokasi pengumpulan, dan manfaat daur ulang. Dan aplikasi ini itu sangat menarik dan informatif, dapat meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat terhadap pengolahan sampah. Sekian review paper dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.